Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitria Ramadhani, NIM channel 123530 dari kelas Manajemen G 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi moneter dan perbankan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Ulan Ayuandiani SEMM. Untuk itu, simak videonya. Baik, yang pertama itu ruang lingkup moneter dan perbankan. Jadi apa sih itu moneter? Jadi, moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Moneter adalah instrumen esensial yang dipakai oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Moneter dapat digunakan untuk mengatur inflasi, meningkatkan perkembangan ekonomi, memelihara stabilitas nilai tukar, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Efektivitas kebijakan moneter ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya kondisi ekonomi, kredibilitas bank sentral, dan koordinasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan maka kebijakan moneter mempunyai peran yang relevan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ini dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan dari masyarakat ini biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya, tingkat bunga sebagai harga uang. Tingkat bunga adalah biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka atau biaya dana yang dibebankan institusi keuangan kepada peminjam. Adapun yang memengaruhi tingkat bunga ada 5, yaitu yang pertama, kebijakan moneter, permintaan dan penawaran uang, inflasi, risiko kredit, dan jangka waktu pinjaman. Kemudian tingkat bunga nominal dan real. Tingkat bunga ada 2 istilah penting di dalamnya, yaitu tentang tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar, sedangkan tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama. Selanjutnya, peran bank dalam pasar uang. Jadi, peran bank dalam pasar uang ada pasar uang sekali lagi dan juga proses transaksi di pasar uang. Kemudian, bank sebagai perantara keuangan. Jadi, bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, teori penawaran uang. Jadi, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kita telah mengenal kebijakan-kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kemudian ada teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Jadi yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas. Jadi, jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila akan menguntungkan. Kemudian teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang modern menganggap bahwa jumlah uang yang beredar adalah hasil interaksi antara bank sentral, bank umum, dan juga bank masyarakat umum. Selanjutnya, masalah dalam kebijakan moneter. Jadi, pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan otoritas moneter. Sesuai dengan tujuan kebijakan moneter, pengendalian jumlah uang beredar pada umumnya
dimaksudkan untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi. Kemudian hubungan antara tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Jadi, tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh bank memiliki pengaruh terhadap spekulasi masyarakat untuk menaruh uangnya di bank. Artinya, ketika terjadi kenaikan suku bunga bank, masyarakat akan lebih memilih untuk menaruh uangnya di bank daripada memegang uangnya. Sehingga yang terjadi adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan banyak masyarakat menaruh uangnya di bank. Kemudian yang berwenang dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Jadi, salah satu instrumen kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh BI adalah kebijakan BI Rate. Pemberlakuan BI Rate memiliki tujuan untuk mengontrol inflasi. Pemberlakuan BI Rate akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian secara umum. Apabila harga-harga melonjak tinggi, BI akan memperketat peredaran uang sebab banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan diikuti dengan naiknya inflasi. Selanjutnya, inflasi. Jadi, inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kemudian, berbagai macam bentuk inflasi. Jadi, inflasi berdasarkan keparahannya ada 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga inflasi sangat berat. Dan inflasi berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir, inflasi berdasarkan asalnya. Kemudian cara mengendalikan inflasi, yaitu yang pertama, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan output, dan kebijakan penentuan harga dan indeksing. Kemudian teori tentang inflasi, yaitu ada 3 teori. Yang pertama, teori kuantitas, teori Keynes, dan juga yang terakhir, teori strukturalis. Selanjutnya, sistem moneter internasional. Jadi, sistem moneter internasional ini adalah seperangkat aturan, konvensi, dan lembaga pendukung yang disepakati secara internasional yang memfasilitasi perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan umumnya realokasi modal antara negara-negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Kemudian standar moneter internasional, yaitu yang pertama standar emas, standar kurs tetap, standar kurs mengembang, dan yang terakhir standar kurs alternatif. Kemudian yang terakhir saran mengenai standar moneter internasional, yaitu yang pertama standar harga emas, standar barang emas, dan hak penarikan khusus.